Oke, selamat siang Berhayu. Ya, selamat siang Bu Puspa. Oke, gimana kabar nih? Sebenarnya kabarnya baik gitu ya, secara umum baik sih gitu. Cuma memang ya ada ganjalan lah di hati Bu Puspa. Yo, ada masalah apa nih? Apa nih aktivitas Ibu nih di awal semester nih? Kalau di awal semester biasalah seperti guru-guru yang lain gitu ya. Nah, sekarang kan di sekolah kan sudah mulai kurikulum merdeka semuanya. Kalau tahun Hmm, 6 bulan yang lalu kan masih ada K13 ya. ya, ya betul. Artinya ya lebih banyak sih harus mempersiapkan diri. Di samping juga kan saya juga ada teman baru lah di PPKN, jadi ya eh, harus sharing gitu karena ibunya juga kan baru gitu, kasihan. Jadi lebih banyak apa ngomongin masalah mempersiapkan untuk persiapan seperti promes, prota, modul, kemudian analisis CP kan perlu itu, terutama Ya, di kelas 11 dan 12 yang agak ya, karena kan tidak boleh tumpang tindih Bu Puspa gitu. iya betul. Hmm, Harus satu satu kata nih iya, dalam betul. satu MGMP. Berarti banyak armada dong bantuannya untuk semester ini ya? Ya banyak sih gitu, tapi tetap juga sih ada problem lah sedikit di saya ini. Makanya saya agak-agak Iya. ya gimana lah sebenarnya Bu Puspa gitu. Ya, ada apa ini? Biasanya Berhayu nih orangnya cuek-cuek saja dan selalu Hmm, gas gitu. iya. Boleh nih, ada apa nih, Bu? Hmm. Boleh cerita Iya Bu dong. Puspa gini. Ya, saya sih maksudnya ingin bercerita gitu. Ya Mhm. sama Bu Puspa gitu, selaku rekan saya gitu di sekolah. Gini Bu Puspa, eh, kan akhir-akhir ini kan kita banyak sekali kan tugas-tugas itu. Iya, Ya di betul. samping untuk di sekolah gitu, di MYP kita Mhm. di sekolah. Saya juga kan apa namanya, ada ya ngurus sedikit bisnis lah, bisnis kecil gitu. Mmm. Kemudian juga, nah ini saya kan jadi ketua MGMP di Kabupaten Bu Puspa gitu. Ya, 3 bulan ini saya kok berpikirnya ingin mengundurkan diri ya Bu Puspa, menjadi ketua MGMP gitu. Ya, jadi saya tuh merasa kok nggak sanggup ya memegang menjadi ketua MGMP lagi gitu. Saya pingin ya biar diganti aja lah sama yang lainnya gitu. Ya, saya berpikir dengan menjadi ketua apa, setelah saya nanti selesai jadi ketua MGMP, saya akan lebih lebih apa, mungkin lebih rileks gitu ya. Gini sebenarnya, gitu sih perasaan saya. Gitu yang menyebabkan saya, tapi saya juga gimana ya, pokoknya perasaan itu berkecambuk antara saya masih gitu karena teman-teman kan berharap masih, tapi saya juga beban gitu karena saya nggak bisa melaksanakan program dengan baik gitu karena begitu banyaknya kegiatan yang saya hadapi gitu. Itu sih Bu Puspa permasalahan saya gitu ya. Jadi agak-agak gimana ya, biasalah namanya juga kan kita ibu-ibu juga gitu ya. Iya. Ya, jadi tapi tetap menjadi beban bagi saya Bu Puspa, terus terang itu. Iya, tapi kemana nih semangatnya Berhayu nih? Biasanya Berhayu semangat luar biasa nih. Iya, Ayo semangatnya harus dimunculkan lagi nih. iya. Kira-kira kalau Ibu mengalami permasalahan seperti itu, dengan Ibu mau mengundurkan diri dari MGMP itu, sebenarnya permasalahan apa sih yang terjadi, Bu? Kok nampaknya sampai Ibu mau mengambil keputusan seperti itu? Boleh cerita sedikit, Ibu? Iya. Iya Bu Puspa. Jadi saya karena itulah pengen ketemu sama Bu Puspa gitu. Saya ingin Hmm. berbagi gitu. Semoga bisa nanti saya menemukan apa namanya, Bu Puspa bisa bantu saya lah gitu. Gini Bu Hmm. Puspa. Sebenarnya kan eh, kami di MGMP itu ada program. Jadi sebenarnya di masa liburan ini saya pingin melaksanakan program, ada workshop gitu. Hmm. Kemudian ada fokus diskusi masalah tentang pembelajaran terkini, model-model Hmm. pembelajaran, apalagi setelah ke kampus itu kan kita diminta begini Bu Rahayu, kan kita ini adalah MGMP Pancasila.
Jadi bagaimana kalau kita membuat misalnya semacam workshop atau kegiatan yang memang mengupas tentang profil pelajar Pancasila gitu. Jadi itu ada tantangan sih buat saya selaku ketua MGMP. Ya iya juga sih, kita lah selaku MGMP PPKN kan harusnya lebih paham tentang profil pelajar Pancasila itu. Terus ada juga keinginan saya untuk berbagi gitu dengan teman-teman yang lain. Nah, cuma pas saja Bu Puspa, dalam kegiatan liburan itu tuh saya nggak bisa melakukannya. Tapi memang masih ada kesempatan sih di awal-awal semester ini masih ada sebenarnya kegiatan yang harus dilakukan gitu. Jadi saya tuh merasa beban gitu, merasa eh, tidak bisa melaksanakan tanggung jawab saya selaku ketua MGMP di Kabupaten Buleleng gitu. Terus saya juga banyak tugas misalnya tugas mengajar, kemudian harus saya juga berbagi dengan kegiatan usaha saya, karena beberapa hari ini seringkali karyawan saya itu minta izin gitu, akhirnya kan harus saya menghandle, kemudian suami gitu, kadang-kadang anak, tapi tetap juga menjadi bahan pemikiran buat saya Bu Puspa. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya saya berkeinginan gitu, ah udahlah kalau gitu saya mundur aja dah jadi ketua MGMP gitu, kan lebih baik gitu. Itu sih perasaan saya Bu Puspa gitu, itu yang Ibu menyebabkan Rahayu, saya resah. nampaknya apakah dari semangat Ibu Rahayu yang terdahulu dan sampai sekarang image itu tidak pernah terlepaskan ya dengan identitas Ibu. Apakah ada beban tambahan pekerjaan yang signifikan dari terdahulu dengan yang sekarang yang Ibu pikir itu menjadi sebuah beban berat yang mengharuskan Ibu mundur dari ketua MGMP? Apakah ada beban tambahan? Kemudian apakah di tim Ibu selaku ketua MGMP tidak atau sudah melakukan pembagian tugas dengan para anggota timnya untuk meringankan pekerjaan Ibu? Begini Bu Puspa, kalau dibilang beban tugas tambahan, sebenarnya untuk di MGMP sih tidak Bu Puspa, gitu. Bahkan Hmm. kalau boleh dikatakan kan mungkin di pembelajaran di sekolah, jadi beban Hmm. mengajar saya kan sudah berkurang 10 jam itu. Dari dulu 34, 17 Oh, ya. kelas, sekarang sudah Hmm. menjadi 12 kan Bu Puspa gitu. Hmm. Ya, jadi itu terus sebenarnya beban tambahan itu kan sebenarnya malah berkurang gitu. Cuma Hmm. mungkin karena ada tugas-tugas di CGP ini yang mungkin saya tidak bisa membagi waktu ya apa bagaimana itu. Jadi saya merasa eh, merasa gimana ya, tidak bertanggung jawab lah menjadi seorang ketua MGMP gitu. Kalau dulu kan tidak ada, dengan tidak kegiatan CGP ini saya bisa melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan. Jadi, kalau dibilang beban tambahan tugas yang banyak sih tidak, Bu Puspa. Kalau untuk di Hmm. sekolah ya, malah sebenarnya saya lebih ringan sekarang, cuma 12 kelas. Lumayan Bu Puspa, 10 kelas Iya. itu. Jadi Hmm. saya lebih lebih gini gitu. Nah, ter iya sih sebenarnya gitu. Cuma nggak tahu ya, kok saya merasa perasaannya gimana ya, saya bersalah gitu dengan MGMP saya gitu. Padahal sebenarnya sih pernah saya menyampaikan sama teman-teman gitu. Cuma teman-teman bilangnya, jangan Bu Rahayu gitu. Jangan mengundurkan diri gitu. Artinya jadi kami masih tetap kok mempercayai Bu Rahayu, kami masih butuh untuk Bu Rahayu jadi ketua MGMP di kami gitu Hmm. ya, sampai satu periode lagi lah. Nah, seperti itu dibilang gitu. Nah, Oh, kalau ya, berarti Ibu sudah berkomunikasi baik dengan tim Ibu di MGMP berarti? sebenarnya sudah, cuma mungkin saya belum belum menyampaikan, artinya bagaimana cara menyelesaikannya agar program kerja di MGMP itu bisa Hmm. terlaksana dengan tugas saya
agak ada tambahan lah untuk kegiatan di CGP itu aja yang sih yang belum Bu Puspa gitu. Kalau Hmm. masalah saya ingin mengundurkan diri saya pernah, saya malah menyampaikan, cuma teman-teman Hmm. tidak mengharapkan itu terjadi gitu. Cuma tadi Bu Puspa menanyakan Hmm. apakah sudah menanyakan atau menyampaikan tentang bagaimana cara menjalankan programnya agar di Hmm. tengah kesibukan saya, belum sih Bu gitu, belum saya Oh. melakukannya gitu. Oh, berarti coba seperti yang Ibu sampaikan, kan jika Ibu sudah berkomunikasi dengan tim Ibu, mungkin Ibu bisa apa namanya dari hati ke hati. Justru seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa teman-teman dari anggota tim Ibu tidak menginginkan Ibu untuk mundur dari Ketua MGMP, berarti eh, tidakkah ada poin plus yang ada dalam diri Bu Rahayu sebenarnya yang ingin dipertahankan oleh teman-teman yang tidak mereka miliki sebenarnya, sehingga sampai sekarang teman-teman masih menginginkan Ibu menjadi ketua MGMP dan tetap mempertahankannya. Tidakkah Ibu melihat dari sudut pandang mereka bahwa poin plus itu Ibu miliki gitu loh, sehingga Ibu perlu memikirkan kembali bagaimanakah keputusan Ibu yang ingin Ibu lakukan tadi. Iya. Iya Bu Puspa, jadi ya tanpa ingin menyombongkan diri ya Bu Puspa ya gitu ya. Jadi sebenarnya sih teman-teman itu bilang begini sih Bu Puspa ya. Jadi poin-poinnya gini, teman-teman itu mempertahankan saya itu karena ya saya dibilang orangnya semangat gitu ya. Artinya Betul, ya. bisa terus artinya mengkoordinir teman-teman baik dari di barat, di timur gitu. Jadi saya bisa apa namanya berkomunikasi dengan baik baik dengan bapak-bapak dengan ibu-ibu gitu terus Hmm. bisa juga berani misalnya kalau pas mereka misalnya kurang semangat saya berani misalnya nelpon kita ayo dah yuk kita kumpul Hmm. yuk nah jadi itu yang disenangi oleh mereka gitu menurut mereka sih Bu Puspa jadi gitu yang saya dan saya merasa memang kalau untuk hal-hal tertentu itu memang saya saya memang suka seperti itu gitu. Artinya Hmm. ya saya memang bukan punya bakat ya nanti bilang sombong nanti. Ya memang saya senang gitu kalau ada teman, "Eh, yuk yuk cepat yuk kita kumpul gini gini buat gini gitu." Nah, ada misalnya hal baru saya share dah, "Ayo teman-teman." Nah, contoh misalnya Bu Puspa, waktu ada lomba olimpiade nih kan, lomba olimpiade Hmm. PPKN. Nah, itu kan banyak anak PPKN Buleleng itu nggak belum ngumpul gitu. Akhirnya ditelepon sama gini, sama apa namanya? Sama kampus itu. Akhirnya saya nelpon, ya banyak lah, ayo teman-teman gitu yuk kita gini kan semarakkan gini olimpiade PPKN prodi kita gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ya selenggara akhirnya dengan itu banyak yang ikut ya untuk di Buleleng gitu SMA-nya. Nah gitu sih Bu Puspa gitu. Berarti dari yang reaksi dari teman-teman Ibu nih, benar nggak? Berarti mereka memandang Ibu itu punya komunikasi sosial yang tinggi. Benar nggak? Ya begitu sih Bu Puspa yang Ya. saya gini kan ya. Betul. Ya. Jadi kemungkinan teman-teman mempertahankan Ibu karena memiliki poin plus itu, Ibu. Jadi tidakkah Ibu bisa melihat dari kacamata yang berbeda pada posisi teman-teman yang menilai Ibu memiliki kelebihan yang lain di antara mereka. Jadi itu mungkin bisa Ibu pikirkan kembali. Iya Bu Ya, Puspa. Iya. iya. Jadi sekarang menurut Ibu, apa sebenarnya rencana yang bisa Ibu lakukan dalam jangka waktu pendek ini untuk mengatasi permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Iya. Iya Bu Puspa, jadi rencana ke depan ya jangka dekat inilah yang mungkin akan saya lakukan adalah saya akan mencoba berkomunikasi dengan apa struktur inti, artinya kepengurusan inti dengan wakil, sekretaris, bendahara dan korwil tentunya. Saya akan membicarakan bagaimana sebenarnya kesibukan saya, posisi saya gitu. Kemudian tapi dengan kesibukan saya ini agar tetap kegiatan MGMP bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi saya akan mengkomunikasikan, mungkin saya akan membagi kegiatan ini bukan hanya dengan saya saja karena selama ini memang
setiap apa itu saya handle gitu. Mungkin itu ya juga menyebabkan ya teman-teman itu Iya, mempertahankan saya betul. cuma. Nah, mungkin di saat yang sekarang mungkin saya akan membagi. Jadi untuk terutama masalah di Korwil. Jadi ada Korwil Timur, Korwil Tengah, Korwil Barat itu. Nah, jadi nanti mungkin itu yang akan saya manfaatkan, bukan manfaatkan ya, saya akan optimalkan untuk membantu agar kegiatan program di MGMP bisa berjalan untuk tahun ini. Gitu, Pak. Iya, betul. Jadi semangat Bu. Jadi Ya, ini dia sosok Bu Rahayu yang mungkin dinilai oleh para anggota tim Ibu yang dirasakan bahwa ini loh nilai plus Bu Rahayu gitu. Jadi mungkin itu bisa Ibu pertimbangkan lagi, Ibu komunikasikan lagi. Makanya tim-tim Ibu menilai bahwa Ibu punya komunikasi sosial yang tinggi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi gitu. Jadi jika Ibu berpikir bahwa Ibu akan mengkomunikasikan lagi dengan para tim Ibu, jadi coba dilakukan Ibu. Jadi saya rasa itu adalah hal yang bisa Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan yang sudah Ibu hadapi. iya. Oke, makasih Bu Puspa. Ya, saya merasa baru agak sedikit lega di saya gitu. Ya, artinya adalah solusi yang berani saya lakukan untuk juga sebagai penebus rasa bersalah saya terhadap MGMP saya gitu. Seperti itu Bu Puspa. Iya, Ya, iya jadi Ibu. ya, Jadi kita dengan sharing seperti ini setidaknya bisa meringankan permasalahan yang ada dalam pikiran Ibu yang tadinya sangat berkecamuk itu. Jadi kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, alangkah baiknya Bu. Sebelum kita mengambil suatu tindakan selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk ke arah yang lebih baik. Ya semoga semoga Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, tapi dengan tetap mempertahankan komunikasi sosial yang luar biasa ini. ya. Terima kasih Bu Puspa atas Oke, sama-sama sharingnya. Rahayu. Ya. Ya.